Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya minta tolong Andini untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dan berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Andini. Sekarang saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Nabila kemana? Sakit. Rani? Sakit. Baik. Nah, sebelum kita ke kegiatan inti, saya akan bertanya dulu ke kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah merancang beberapa virus. Satu kelompok merancang membuat satu replika virus. Masih ingat membuat virus apa saja? Ya, apa saja? Bakteriofag, TMV, corona, rhabdovirus, influenza, adenovirus, dan Ebola. Baik. Nah, kalian sudah belajar membuat replikanya. Berdasarkan strukturnya dia dapat menyebabkan penyakit seperti itu. Kemarin juga sudah kita bahas. Namun dia juga memiliki peranan positif, yaitu apa? Untuk membuat vaksin. Virus bisa untuk membuat vaksin. Nah, kemarin kita sempat terjadi pandemi, kemudian di mana-mana terjadi COVID, terkena COVID seperti itu, sehingga pemerintah menggencarkan vaksin seperti itu. Kalian sudah vaksin? Berapa kali? Dua. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar struktur virus anak-anak. Bagaimana struktur virus sehingga bisa menyebabkan penyakit. Mari kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, karena kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Yang pertama, menganalisis ciri virus melalui pembuatan replika. Yang kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan virus melalui diskusi. Dan yang ketiga, membuat replika virus secara berkelompok. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti anak-anak. Saya akan memberikan LKPD. Sekarang saya minta kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Silahkan. Serta kelompok ini. Iya, sekelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Baik, sudah berkelompok semuanya? Ya, silakan duduk melingkar agar kalian diskusinya lebih santai seperti itu.
Ada yang belum dapat tempat duduk? Tempat duduknya tinggal satu ini, bisa dipakai. Baik, sudah ya anak-anak ya. Sekarang kita mulai di kegiatan pertama, yaitu pengenalan masalah berupa pertanyaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah merancang replika virus yang akan kalian buat melalui media augmented reality. Sebelumnya kan kalian mengamati virus yang akan kalian buat melalui media augmented reality yang kalian install di HP kalian masing-masing. Benar seperti itu? Nah, ada berapa virus tadi? Mohon maaf. 7. Tadi ada bakteriofag, ada COVID, ada influenza, TMV, Ebola, rhabdovirus, dan adenovirus. Nah, saya ingin satu anak saja untuk membuat rumusan masalah berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini. Silakan, siapa yang ingin mengajukan permasalahan? Baik, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan berdiri, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Laura Putriana. Jadi saya ingin membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana struktur pada virus, rhabdovirus, adenovirus, bakteriofag, Ebola, TMV, influenza, dan COVID-19. Baik, bagus sekali. Terima kasih. Namanya Laura ya. Nah, Laura bagus sekali jawabannya. Jadi karena sekarang kita akan belajar tentang struktur atau ciri virus, maka rumusan masalah yang tepat adalah bagaimana struktur virus bakteriofag, COVID-19, kemudian influenza, Ebola, TMV, rhabdovirus, dan adenovirus, seperti itu. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan, maka kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, jadi kegiatan hari ini adalah kalian memberikan keterangan atau nama bagian-bagian virus yang sudah kalian buat. Virusnya sudah, replika virusnya sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sampai 7 sudah selesai. Nah, sekarang kegiatannya adalah memberikan bagian-bagiannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, seperti pertemuan yang lalu anak-anak, nah untuk membuat keterangan atau bagian-bagian virus, apa saja yang dibutuhkan alat dan bahannya, silakan kalian catat di LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, yang kedua, cara kerjanya bagaimana? Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka kalian akan menyusun jadwal proyek hari ini. Hari ini kalian hanya menamai bagian-bagian virus, sehingga ya hanya itu saja kegiatannya. Harinya apa, tanggal berapa, seperti itu. Ada yang ditanyakan 10-10? Jika tidak ada, sekarang silakan kalian berdiskusi. Bahan kuas sepet bahan Kan hanya nama keterangannya saja. Kalau yang sepet bukannya yang kemarin itu. Ya. Nama keterangannya apa saja, mulai dari bagian luar. Apa ini namanya? Ya, ini namanya kapsid. Ya, kapsid, terus ditulisi kapsid, seperti itu. Bisa pakai kertas ditempelkan dengan isolasi, atau bisa pakai kertas label, seperti itu. Ya, silakan sekarang kalian berdiskusi, mencari, bisa dari buku, bisa dari internet. Ini bagiannya namanya apa saja, ini namanya apa, ini namanya apa, seperti itu. Bagaimana kelompok 6, ada kesulitan? Hari ini saja, sesuai dengan hari ini. Kan yang kemarin kalian sudah menuliskan kan, yang saya minta video, kemudian kan saya
menyuruh kalian untuk menuliskan kegiatan selama 6 hari itu kan. Hari ini hari ke-6 kan, Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga, Senin hari keempat, Selasa hari kelima, hari ini Rabu hari ke-6. Pas ya. Ada kesulitan kelompok 1. Kalau sudah ketemu bagian-bagiannya, bisa lihat di internet atau di buku, kemudian kalian buat nama strukturnya, kalian tempelkan di bagian-bagiannya. Ini namanya apa, yang biru ini, yang merah itu namanya apa, terus ini namanya apa, apakah sama ini dengan ini, seperti itu. Nanti kan dipresentasikan, bagian dalamnya juga dinamai. Kelompok 3 ada kesulitan. Tidak ada, Bu. Mana replikanya? Itu ini. Kan hari ini kalian akan memberikan keterangannya. Iya. Ya, silakan cari di buku atau di internet bagian-bagian dari yang sudah kalian buat. Ini bagian luar namanya apa, yang ini namanya apa, nanti tinggal ditempel-tempelkan. Iya. Untuk mempermudah ketika kalian nanti presentasi ya. Iya. Nah, ini yang bagian dalam ini namanya apa? Ya, dicari. Kelompok 2 ada kesulitan atau tidak? Kalian bisa cari nama keterangannya di buku atau di internet ya. Jadi ini langsung dipasang ya? Iya, dipasang. Ini bagian luarnya apa, ini apa, ini apa, apakah ini sama yang ini berbeda, seperti itu ya. Ini kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada. Sudah ketemu strukturnya? Sudah. Ya. Lanjut untuk ditempelkan gitu ya. Ini kelompok 6. Sudah ketemu strukturnya ya. Kalau sudah ketemu segera ditulis, kemudian ditempelkan sesuai dengan nama bagian-bagiannya. Iya benar. Semua anggota kelompok harus aktif ya anak-anak ya. Walaupun kalian berkelompok, Bu Arum tetap menilai kalian secara individu. Itu label. Kelompok 3 anggotanya, kelompok 7 tinggal 3. Ada kesulitan? Tidak. Ya.
Jika dilem pakai lem itu apakah menempel dengan sempurna? Bagaimana? Presentasi aja. Dikumpulkan nanti. Dikumpulkan kan saya nilai dulu. Baru kalau sudah selesai saya nilai, nanti saya kembalikan. Nanti yang bagus dari beberapa kelas akan saya letakkan di lab biologi untuk media pembelajaran. Firza tidak membantu teman-temannya. Saya yang memberi saran. Menulisnya bisa gantian agar terlihat kerjasamanya. Saya yang mendikte, ya. Nanti kalau saya yang nulis yang bisa baca cuma. Wait. Sisi. Hari ini tanggal 6, hari Rabu tanggal enggak, nomor 16. 16. 18 kegiatannya menempelkan. Kelompok 2. Tidak akan buat. Itu udah jalur. Primitif jadi. Bagian biru vaksin. Ingat ya, nanti fokusnya hanya pada struktur saja. Bagian vaksin. Tapi berfungsi sebagai penggali bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat, serta menyediakan protein enzim agar virus. Ini untuk apa? Mau dipasang? Ya nanti Ibu kalau mau presentasi. Oh seperti itu. Kenapa kok tidak sekarang? Ini enggak bisa berdiri. Ingin diberdirikan? Ya kalau berdiri itu nanti takut yang atasnya itu jatuh. Jadi nanti aja kalau mau persiapan presentasi dipasang. Ini apa? Ini selubung ekor. Selubung ekor yang warnanya ungu itu. Iya. Kalau yang biru? Yang biru, iya kan warna gini. Terus kan kayak kalau kemarin tuh kayak ada lapis-lapisnya yang warna ungu. Baik. Lapisannya memang agak lebar itu apa rekat-rekat? Sebenarnya rekat-rekat, tapi karena bahannya Ya itu bisa dimasukkan ke kendala ya. Jadi replika ini kan memudahkan untuk belajar. Jadi sebisa mungkin disamakan atau dimiripkan dengan aslinya. Nanti jika memang seperti ini kan berarti teman-teman nanti menangkapnya memang bakteriofag itu selubungnya memang agak renggang-renggang seperti itu ya. Nanti dijelaskan ke teman-teman. Ada lem kertas kali. Terus sudah. Kalau dilem dengan glukol, apakah tidak rapuh nanti tidak gampang copot? Yang ini Bu. Yang ini Oh, keterangannya.
Tidak ya? Ya, sama-sama kertas. Oh iya. Dia tekstur. Terus lemon nggak ya, lemon? Anu, nggak apa-apa. Mau copot ya? 90. Sudah selesai anak-anak? Ada yang belum selesai? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 6 sudah. Kelompok 1 sudah. 2 sudah. 4 sudah. 7 sudah. 5 sudah. Baik, sudah siap dipresentasikan anak-anak? Boleh. Sekarang saya akan menanyakan terlebih dahulu kelompok mana dulu yang akan presentasi. Boleh, kelompok 4. Silakan maju. Dimohon kelompok lain untuk fokus dan mengamati replika virus yang akan dijelaskan oleh kelompok 4. Karena kalian virusnya tidak sama dengan teman-temannya, maka silakan dicatat. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Sudah siap kelompok 4? Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Habibi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarudin Hidam, absen 24. Absen 24. Perkenalkan, nama saya Putri Skarnilum, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Wafi, absen 3. Di sini kita akan mempresentasikan tentang struktur dari virus yang kita buat, yaitu TMV. TMV dengan nama lengkap Tobacco Mosaic Virus. Virus ini menginfeksi pada tembakau. Ciri-ciri tumbuhan yang terinfeksi: yang pertama, bercak-bercak kuning pada daun; yang kedua, daun tanaman bakau menggulung; yang ketiga, muncul bintik-bintik putih. Struktur TMV, bagian warna hijau muda yaitu asam nukleat yang berupa RNA. Fungsi RNA digunakan untuk mengirimkan informasi genetik pada beberapa organisme dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme primitif. Mohon maaf, suaranya Nizam apakah terdengar sampai belakang? Jika tidak terdengar, anak-anak kalian bisa tanya, angkat tangan ke teman-teman bahwa mohon maaf kami tidak mendengar. Itu ya, mohon maaf ya. Ya, Bu. Agak keras sedikit. Struktur TMV, struktur TMV, bagian warna hijau muda yaitu asam nukleat yang berupa RNA. RNA ya. Fungsi RNA digunakan untuk mengirimkan informasi genetik pada beberapa organisme
dan Fungsinya mungkin mengirimkan informasi genetik pada organisme ya. dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme primitif. Atau Bagian warna biru berupa kapsid. yang biru namanya kapsid. Ya, kapsid. Kapsid berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat, serta menyediakan protein enzim agar virus mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang menonjol yaitu kod protein subunit. Ya, Sofia. Ya. Suaranya kurang keras. Mohon maaf. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu bagian yang menonjol yaitu kod protein subunit. Bisa ditunjuk yang mana yang menonjol biar teman-teman tahu. Protein ini berfungsi mengendalikan dan mempengaruhi ekspresi gen virus pada genom virus termasuk laju transkripsi gen struktural virus. Jadi ciri-cirinya TMV yaitu TMV berbentuk tabung. TMV mempunyai partikel berbentuk batang panjang dengan ukuran 300 x 18 nanometer. Yang ketiga, TMV salah satu virus yang stabil terhadap panas dan memiliki titik panas aktivasi hingga 93 derajat Celcius dalam cairan perasan tanaman. Ada pertanyaan? Baik, saya tambahkan sedikit ya. Jadi TMV ini bentuknya batang atau ini sebenarnya agak tinggi anak-anak. Ini seperti ini agar RNA-nya terlihat. Sebenarnya RNA itu letaknya di bagian dalam dan kapsidnya ini menyelubungi, melindungi bagian RNA. Nah, dibuat seperti ini untuk mempermudah. Seperti itu ya, kelompok 4. Ya. Silakan yang ingin bertanya anak-anak. Baik, kelompok 5, silakan kelompok 5. Bisa berdiri, kemudian sebutkan nama juga. Perkenalkan, nama saya Khairatul Lailina dari kelompok 5. Saya akan bertanya, apakah tumbuhan tembakau yang terinfeksi virus TMV dapat menginfeksi pada orang yang merokok? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari kelompok 5. Apakah TMV yang sebelumnya menginfeksi tembakau tadi ya anak-anak bisa menginfeksi orang yang mengkonsumsi tembakau tersebut dalam bentuk rokok? Bisa dimengerti pertanyaannya kelompok 4? Iya Bu, bisa. Siapa yang ingin menjawab? Saya. Baik, Habibie. Tidak bisa, karena protein pada tumbuhan tembakau dan pada manusia berbeda. Virus TMV ini hanya bisa menginfeksi pada tumbuhan tembakau. Kesimpulannya, karena perbedaan protein ini tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Baik, bagus sekali. Ada lagi yang ingin bertanya kelompok lain? Sudah? Cukup? Baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi, strukturnya sudah jelas. TMV. Tadi di TMV menginfeksi apa? Tembakau. Jadi seperti kepanjangannya TMV, Tobacco Mosaic Virus. Karena namanya Tobacco Mosaic Virus, berarti dia menginfeksi apa anak-anak? Tembakau. Benar sekali. Sudah cukup kelompok 4, silakan diakhiri. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju? Ya, silakan kelompok 2 ya. Ya, silakan.
Saya ingatkan sekali lagi ya anak-anak, tidak ada suara sama sekali ketika temannya ada yang presentasi, sehingga kalian benar-benar mendengarkan, dan ketika nanti saya buat soal untuk ulangan bisa dari teman-temannya yang maju ini anak-anak, atau dari pertanyaan yang telah diajukan dari teman-teman yang lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang struktur dari virus Ebola. Perkenalkan, saya Laura Putri Aradana, absen 15. Saya Madina Tikasari, absen 16. Saya Muhammad Iqmal, absen 22. Saya Agustian Bintang Pratama, absen 2. Saya Muhammad Wildan, absen 19. Jadi dari hasil diskusi kami, virus Ebola termasuk virus mematikan. Virus Ebola menginfeksi manusia dan awalnya menyerang negara-negara bagian Afrika. Peneliti menduga virus ini disebabkan 2 jenis virus, yaitu Zaire Ebola virus dan Sudan Ebola virus. Prototipe virus Ebola berbentuk tubular dan pada umumnya virus Ebola berdiameter 80 nanometer dengan panjang 800 nanometer. Virus Ebola bisa menyebabkan kerusakan organ serta pendarahan dalam tubuh penderitanya. Struktur Ebola. Di bagian luar ini dilapisi oleh membran lipid. Jadi yang bagian luar yang berwarna apa? Warna biru. Yang warna biru ini. Sudah terlihat ya anak-anak? Namanya? Membran lipid. Membran lipid, baik. Kemudian? Dan di bagian bulat-bulat kecil ini yang warna merah ya. Itu adalah glikoprotein. Dan yang di bagian yang berwarna hijau ini adalah kapsid. Lalu yang berwarna oranye yang berbentuk zigzag Yang berwarna oranye. Itu di bagian dalam ya yang warna oranye. Iya. Ya, jadi ketika dibelah bentuknya seperti itu. Ya. Berwarna oranye bernama RNA. Sedangkan bagian putih yang berbentuk bulat adalah polimerase. Lalu asam nukleat pada virus Ebola berupa RNA. RNA dalam virus mengkodekan enzim RNA polimerasi untuk menjadi DNA dalam pembuatan protein virus yang menginfeksi inangnya. Yang kedua, kapsid memiliki 3 fungsi, yaitu melindungi asam nukleat dari pencernaan oleh enzim, memungkinkan virion atau virus yang menular untuk menempel pada inang, dan menyediakan protein yang memungkinkan virion menembus inang. Yang ketiga, polimerase adalah suatu enzim yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA. Sudah? Jadi tadi bentuk dari virus Ebola adalah Tubular. Apakah sama dengan virus yang sebelumnya? Apa tadi yang sebelumnya? Tadi tabung. TMV? Sama? Tidak. Kalau TMV apa? Batang atau tabung. Sedangkan Ebola? Tubular. Ya. Kalau Ebola tubular, sedangkan tadi TMV tabung atau batang. Ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2 tentang virus Ebola. Baik, dari kelompok 7 silakan berdiri sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Rizal Firanata, saya 23. Pertanyaan saya, apakah manfaat glikoprotein yang berwarna merah? Yang di bagian luar tadi ya. Ya. Baik, terima kasih kelompok 7.
Bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa. Bisa langsung dijawab ya? Ya, bisa. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Feiza. Glikoprotein pada permukaan selubung berguna untuk mengidentifikasi dan mengikat reseptor pada membran inang. Jadi ketika dia atau Ebola itu menempel pada inang atau manusia ya, itu fungsinya untuk merekatkan diri. Karena otaknya kan di bagian mana ada glikoprotein? Luar. Karena letaknya paling luar sehingga mudah untuk menempelkan pada inangnya, yaitu siapa tadi inangnya? Manusia. Sehingga Ebola ini menginfeksi siapa? Manusia. Kalau TMV tadi menginfeksi apa? Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Selain kelompok 7 agar semua kelompok bisa mendapatkan nilai. Kelompok 1 mungkin ingin bertanya? Tidak, cukup jelas. Ya, bisa diakhiri kelompok 2. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf jika ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 7 boleh. Silakan kelompok 7. Silakan. Kelompok yang lain harus Lagi meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang replika virus corona. Perkenalkan, nama saya Andika Dufirmanda, absen 4. Perkenalkan, nama saya Violina Rizky Afrilia, absen 33. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feiza Bazar Gian Ananta, absen 23. Virus corona atau COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau Cina. Ciri-ciri virus corona berbentuk bulat, memiliki mahkota yang disebut dengan spike, berdiameter 100 sampai 120 nanometer, memiliki RNA positif sebagai genomnya. Panjang genom coronavirus berkisaran 27 sampai 32 kilobasa. Virus corona dapat menginfeksi manusia dan binatang. Asam nukleatnya berupa RNA. Bisa didengar dengan jelas ya? Kurang keras lagi Violina ya, mohon maaf ya. Virus corona atau COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau Cina. Ciri-ciri virus corona berbentuk bulat, memiliki mahkota yang disebut dengan spike, berdiameter 100 sampai 120 nanometer, memiliki RNA positif sebagai genomnya. Panjang genom coronavirus berkisaran 27 sampai 32 kilobasa. Virus corona dapat menginfeksi manusia dan binatang. Asam nukleatnya berupa RNA. Fungsi spike untuk memediasi masuknya virus ke dalam sel inang dengan terlebih dahulu berinteraksi dengan molekul di permukaan sel luar dan kemudian mengembangkan virus dan membran seluler. Fungsi hemaglutin esterase. Yang mana itu? Itu loh. Ini. Yang di bagian luar yang bentuk putih hijau itu ya? Iya. Itu namanya apa? Hemaglutin esterase. Hemaglutin. Iya. Fungsi hemaglutin esterase membantu dalam perlekatan dan reseptor asam sialat tertentu yang ditemukan pada permukaan sel inang. Fungsi envelope. Ini yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam. Iya. Terlihat atau tidak? Tidak. Coba ditunjukkan saja.
Fungsi envelope berfungsi sebagai viroporin dan terlibat dalam patogenis virus. Silakan, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, 2, 3, kelompok 4 mau bertanya? Silakan kelompok 4. Ya, namanya terlebih dahulu. Ya, silakan. Apakah jadi di bagian luar ini ada yang dimaksud yang berwarna biru yang ini dan yang berwarna putih ini. Apakah memiliki fungsi yang sama? Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Fungsi ini namanya spike dan juga hemaglutin esterase memiliki fungsi yang berbeda. Jadi yang biru namanya spike. Ya. Sedangkan yang warnanya putih namanya tadi? Hemaglutin esterase. Hemaglutin. Jadi dari namanya saja sudah Berbeda. Dan fungsinya ternyata Berbeda. Bagaimana? Fungsi spike untuk memediasi masuknya virus ke dalam sel inang, sedangkan hemaglutin esterase membantu dalam perlekatan dan reseptor asam sialat tertentu. Baik. Bagaimana kelompok 4? Atau masih bingung? Tidak, ya. Tadi asam nukleatnya COVID-19 apa? RNA. Baik. Terus bentuknya apa? Apakah sama dengan kelompok yang awal tadi, kelompok berapa? Kelompok 4 dan 2 sama? Sudah? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan lagi anak? Baik, bisa duduk. Terima kasih dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya yang akan maju adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ingat ya anak-anak, kelompok yang lain tolong diperhatikan replika yang sedang dipresentasikan. Jadi ketika kalian memperhatikan apakah struktur yang dijelaskan itu sudah lengkap. Jika tidak lengkap bisa ditanyakan. Nah, kemudian jika memang pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh presentator, maka nanti akan saya lempar pertanyaannya ke kelompok lain. Nah, kelompok lain yang membantu menjawab kelompok presentator akan mendapatkan nilai tambahan. Paham anak-anak? Nah, jadi harus diperhatikan. Baik, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil replika virus Rhabdovirus. Saya Aries Maulidianto dari kelompok 3. Saya Elizabeth Al-Wafi, absen 11. Saya Andini Maulidi Lestari, absen 5. Saya Saskia Zima, absen 28. Saya Halisa Aulia, absen 14. Struktur Rhabdovirus yang pertama lase polimerase protein, yang kedua ada lipid bilayer, ada fosfoprotein. Sambil ditunjukkan ya, jadi ada temannya yang menyebutkan, yang lain menunjuk, Ya. sehingga teman-temannya jelas. Dan ada lilikoprotein spikes, ada metrik, dan yang terakhir ada RNP kompleks atau RNA nucleocapsid and protein.
Bagaimana? Kelompok yang lain sudah jelas atau masih bingung bagian-bagiannya? Diulangi lagi. Kelompok 3 bisa diulangi lagi. Iya. Di bagian dalam yang seperti manik-manik itu namanya large polyphosprotein. Yang di bagian luar yang berwarna biru seperti dinding itu lipid bilayer. Lipid bilayer. Yang bagian luar itu namanya lipid bilayer, terus? Dan yang ada di bagian dalam lagi itu yang namanya apa itu ya? oranye itu fosfoprotein. Dan yang seperti serabut itu namanya lilikoprotein spikes, yang seperti serabut ya. Jadi yang bagian luar itu ya? Ya. Spike. Ya. Jadi sama seperti punyanya kelompok 7 ya? Iya. Oke. Rhabdovirus terdiri dari 20 genera dan 144 spesies. Rhabdovirus memiliki asam nukleat berbentuk RNA. Rhabdovirus menyebabkan penyakit rabies. Rhabdovirus menginfeksi manusia dengan melalui gigitan hewan. Selama 2 minggu, virus ini akan tetap tinggal di tempat masuk atau di dekat tempat gigitan. Selanjutnya, virus ini akan bergerak menuju ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa menunjukkan perubahan fungsi. Adapun ciri-cirinya rhabdovirus yaitu 1. Ukuran berbentuk peluru atau oval. 2. Ukuran aslinya panjang 170 sampai dengan lebar 70 nanometer. 3. Beramplop. 4. Genom ssRNA. 5. Nukleokapsid simetri heliks struktural. Sudah? Nah, jadi ini merupakan virus apa anak-anak? Rhabdovirus. Bentuknya apa? Oval. Baik. Berbeda atau sama dengan punya kelompok sebelumnya? Kita sudah punya berapa bentuk virus? 4. Silakan yang mau tanya kepada kelompok 3. Ada 2 pertanyaan, boleh? Tidak apa-apa. Kelompok mana dulu? Kelompok 2 dulu. Tidak apa-apa jika ada lebih dari 1 pertanyaan. Kalau kelompok presentator tidak bisa menjawab, nanti bisa dilempar ke kelompok lain. Kelompok lain bisa membantu dan akan mendapatkan nilai. Sebutkan nama terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Adi Kusuma. Hewan apa saja yang dapat menularkan rhabdovirus melalui gigitannya? Jadi pertanyaan dari kelompok 2 ini rhabdovirus itu menular melalui apa, kemudian dari organisme apa, seperti itu. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada beberapa hewan yang bisa menularkan rhabdovirus melalui gigitannya. Ya. Contoh hewannya ada anjing, kelelawar, kucing, serigala, dan kera. Jadi kucing juga bisa menularkan rhabdovirus melalui gigitannya. Iya. Jadi hati-hati yang punya kucing. Nah, kucingnya harus divaksin. Nah, ya. Kalau nggak usah kucing. Pak, bisa dipahami? Kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok 6. Baik. Jadi mungkin rhabdovirus itu menarik untuk teman-teman sehingga pertanyaan
Silakan kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila Kurnia Desti, absen perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa kegunaan dari lipid bilayer? Terima kasih. Lipid bilayer. Lipid bilayer yang bagian luar tadi. Ya, benar. Ya. Mau dijawab oleh siapa? Girza, silakan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Fungsi lipid bilayer yang menurut kita ketahui adalah untuk melindungi bagian dalam yang berupa large polimerase protein dan RNP. Jadi fungsinya untuk melindungi bagian dalamnya, terutama bagian asam nukleat yang berperan penting pada perkembangbiakannya dan untuk materi genetiknya. Sudah kelompok? Saya dipahami. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih kelompok 3 bisa diakhiri. Sekian presentasi hari ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya yang akan presentasi kelompok siapa? Kelompok 1. Baik. Silakan kelompok 1. Ciki atau Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rizkika Salsabila. Saya Nafila Putri Madani. Saya Ismi Alfinatu Zahro. Saya Jawari Famika Fabi, absen 13. Saya Diki Putra Darmawan, absen 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam membuat replika virus influenza. Jadi ini virus influenza. Influenza adalah penyakit infeksi pernapasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru. Orang yang menderita infeksi ini mempunyai gejala seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat atau berair, pilek hingga batuk. Ini contoh replika virus influenza yang kami buat. Virus influenza berprototipe bulat. Berdasarkan ukuran asli, virus influenza berdiameter 80-120 nanometer. Berikut strukturnya. Yang pertama dimulai dari inti sel virus ini, yaitu asam nukleat. Asam nukleat adalah materi generik yang diperlukan virus untuk melakukan reproduksi atau berkembang biak. Dalam reproduksi, virus akan masuk ke sel inang dan menggunakan sel ini untuk melakukan penggandaan dengan melakukan materi generik ini. Materi genetik virus dapat berupa RNA atau DNA. Namun tidak keduanya. Virus influenza materi genetiknya yaitu dapat berupa RNA. Yang kedua, kapsid. Kapsid merupakan struktur protein dalam virus yang berfungsi untuk melindungi materi genetik RNA atau DNA. Sebelah mana itu yang kapsid? Ini, yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu ya. kapsid. Ya. Dalam virus influenza, kapsid berbentuk bola di sekitar RNA. Selanjutnya pada bagian lapisan ini namanya lipid pelindung atau lapisan lipid yang warna merah. Lapisan lipid yaitu bagian luar pada virus influenza terbentuk dari lapisan lipid yang terbentuk dari membran sel yang diinfeksi. Pada bagian sekitarnya ada benda yang menonjol atau bisa disebut neuraminidas dan
hemaglutinin. Selanjutnya, bagian yang berwarna merah ini adalah hemaglutinin. Tonjolan berbentuk jarum ini berfungsi untuk membantu virus menginfeksi sel. Sekitar 80% dari jarum ini adalah hemaglutinin. Selanjutnya, sisanya 20% adalah neuraminidase yang adalah bagian yang berwarna biru ini, yang berfungsi untuk pelepasan partikel virus yang baru diproduksi dari sel inangnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, kelompok berapa? 6. Ada lagi? Belum. Oh, kelompok 3. Baik, ada 2 pertanyaan ya. Kelompok 6 terlebih dahulu. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Yuda Pampu dari kelompok 6. Saya akan mempertanyakan apa yang dapat membedakan virus influenza dengan virus corona. Baik. Apa yang membedakan virus influenza dan virus corona? Kenapa kelompok 6 menanyakan kenapa yang ditanyakan virus influenza dan corona? Kenapa? Karena kan bentuknya sama. Oh baik, benar sekali. Jadi karena bentuknya sama, oleh kelompok 6 ditanyakan apa bedanya. Karena bentuknya mirip seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 3. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Kalisa Aulia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa fungsi Hemaglutinin yang berwarna merah. Yang berwarna merah. Ya. Untuk pertanyaan pertama, perbedaan antara influenza dan corona adalah tentu gejala yang disebabkan oleh virus tersebut dan struktur-struktur yang ada dalam virus. Strukturnya apa yang membedakan? Ya, jadi dari hemaglutinin, terus neura. Hemaglutinin juga ada di corona. Oh, ya? Mungkin bentuk yang warna biru apa namanya? Neuraminidase. Neuraminidase. Sedangkan tadi di corona namanya spike. Ya. Bentuknya juga apakah sama tadi? Sama. Kalau spike pada corona tadi bisa dilanjutkan? Spike pada corona. Terus yang untuk pertanyaan seperti mahkota. Iya yang kelompok 7. Pada influenza Berbentuk seperti jamur. berbentuk seperti jamur. Ya. Sudah? Untuk pertanyaan yang kedua yaitu Tanya dulu ke kelompok 6. Apakah sudah jelas? sudah jelas? Sudah. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu fungsi hemaglutinin. Jadi fungsi hemaglutinin adalah untuk membantu virus menginfeksi sel inangnya. Seperti itu. Bagaimana kelompok 3? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok lain? Cukup? Baik. Jadi kita sudah dapat berapa virus sampai sekarang? 5. Namun di presentasi kelima ini bentuknya sama dengan corona sehingga kita masih mendapatkan berapa bentuk? 4. Ini bentuknya apa? Terima kasih, bisa diakhiri kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, kelompok selanjutnya. Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi membuat replika virus bakteriofag. Saya Khoiratul Alina. Saya Zulfatul Syarifah dari absen 35.
Saya Muhammad Fazri Dwinsaki Budiarta. Saya Faris Noval Rusaputra dari absen 10. Saya Zri Alvandian Alvarezal absen 7. Kami di sini akan mempresentasikan hasil struktur dan fungsi dari virus bakteriofag. Suaranya lebih keras lagi ya. Bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag memiliki ukuran sebesar 20-300 meter karena virus ini nanometer karena virus ini memiliki jenis yang banyak sehingga memiliki kisaran ukuran yang banyak. Virus bakteriofag berbentuk T. Ukuran genomnya 44 kb. Untuk struktur yang pertama ada di bagian dalam yang berwarna putih ini namanya DNA. Berfungsi sebagai mengarahkan protein replikasi sel inang untuk mengsintesis salinan baru dan menerjemahkan genom tersebut menjadi protein virus. Yang kedua yaitu bagian kepala luar yang disebut dengan kapsid ini yang berwarna merah. Itu berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat, serta menyediakan protein enzim agar virus mampu menembus membran sel inang saat melakukan inflasi. Untuk bagian leher yang berwarna orange berfungsi sebagai penyangga dari kepala virus. Yang keempat, bagian selubung ekor yang berwarna biru muda ini yang berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hospes, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Bagian selubung ekor berwarna bagian serabut ekor berwarna hitam. Fungsinya serabut ekor adalah sebagai penerima rangsangan reseptor dan untuk menempel pada sel inang. Lempeng dasar berwarna merah. Lempeng dasar berwarna merah. Yang bagian bawah ya. Iya. Lempeng dasar berguna untuk membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang transmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Jarum penusuk berwarna coklat. Yang bawah Yang berfungsi melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke sel inang. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Delia Satandra dari kelompok 1. Saya mau bertanya, apakah bentuk selubung ekor pada replika virus tersebut sama dengan yang asli? Selubung ekor. Yang ini. Iya. Sudah. Ada lagi pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Sudah. Sudah? Sudah. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Ya, silakan. Jadi sebenarnya selubung ekor ini berbentuk seperti ini dan berwarna seperti ini. Namun bahannya untuk merekatkan ini seperti kayak penuh gitu, itu kurang. Jadinya dibikin renggang-renggang. Jadi dibikin renggang-renggang gini agar agak-agak mirip gitu. Daripada nggak ada ininya sama sekali. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya itu rapat. Rapat seharusnya. Ya, rapat. Yang berwarna apa? Yang berwarna ungu. Bagaimana kelompok 1? Sudah, ditanyakan lagi nama. Tidak cukup ya. Sudah jelas. Ini nama virusnya apa? Bakteriofag. Bakteriofag. Bentuknya apa? T. Berarti kita sudah dapat berapa bentuk? 5. Baik, terima kasih kelompok 5. Bisa diakhiri. Terima
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, lanjut ke kelompok terakhir ya. Kelompok berapa? Kelompok 6, silakan. Nah, jadi anak-anak karena pembelajarannya 90 menit, tadi kita mulainya jam 7.55 sehingga berakhir jam 9.25. Seperti itu ya? Ya. Ini kelompok terakhir, insya Allah masih ada waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Ayudian Fahruro, absen 17. Saya Triwahimo Lydia, absen 32. Saya Agnes Syalsabila Kurnia Desti, absen 1. Saya Muhammad Alvin Septiansyah, absen 20. Saya Yodanta Prabangara Mamuku, absen 34. Kelompok kami sedang membuat replika adenovirus. Replika adenovirus. Ya. Adenovirus memiliki beberapa struktur, yaitu penton base. Penton base ini yang ini, putih-putih. Penton base. Yang warnanya apa? Putih. Baik. Terus ada hekson. Hekson itu dinding yang berwarna biru. Dan ada juga yang ketiga, ada DNA genom yang berbentuk seperti ini, ulat. Dan fiber yang berbentuk seperti bola bulat. Apakah itu yang bagian dalam bentuknya bulat? Bukan. Yang ini Kalau DNA genom itu apa bentuknya? seperti ulat. Ya. Adenovirus adalah virus DNA golongan adenoviridae yang berbentuk polihedral, tidak bersampul dan memiliki ukuran antara 90 hingga 100 nanometer. Adenovirus dikenal sebagai virus yang bertanggung jawab terhadap berbagai penyakit pernafasan, infeksi lambung dan usus serta pada manusia. DNA Gemon mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Yang di bagian dalam itu ya? Ya. Yang ini. Hekson, protein lapisan utama yang ditemukan pada adenovirus. Protein hekson mantel disintetis selama infeksi akhir dan membentuk homotrimes. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 6. Silakan anak-anak. Ya. Ya, silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Apakah adenovirus bisa menyerang hewan dan tumbuhan? Saya mewakili dari kelompok 3. Apakah adenovirus dapat menyerang tumbuhan dan hewan? Sekali pertanyaannya kelompok 3, apakah adenovirus bisa menyerang tumbuhan dan hewan? Bagaimana kelompok 6 bisa dipahami pertanyaan kelompok 3? Ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3. Adenovirus tidak bisa menyerang tumbuhan dan hewan, tetapi adenovirus lebih menyerang ke manusia. Melalui apa itu? Melalui penyakit pernafasan, infeksi lambung dan usus serta mata pada manusia.
Apakah jawabannya sudah terjawab? Kan kita pertanyaannya itu mengapa kok nggak bisa menyerang hewan? Katanya kenapa? Loh, kata Bisa dihubungkan dari tadi yang pertanyaannya kelompok yang masuk pertama tadi TMV. Hampir mirip pertanyaannya dengan kelompok TMV tadi. Oh, iya. Silakan. aku tahu sih. Bagaimana kelompok 6? Ya, silakan. Silakan bisa dijawab dulu. Jika nanti kalau menurut saya kurang pas, bisa saya lempar ke teman-teman yang lain. Bisa dicoba dulu. Kelompok 6. Jangan lama-lama karena waktu kita terbatas seperti itu. Enggak. Seadanya mungkin enggak apa-apa. Nanti bisa dibantu teman-teman. Tidak bisa. Saya lempar ke kelompok lain ya. Silakan ke kelompok lain. Ada yang bisa membantu kelompok 6, kelompok 4. Boleh, silakan. Sebutkan nama terlebih dahulu. Silakan nama. Perkenalkan, nama saya Putri Skaningrum dari kelompok 4. Jadi jawabannya itu tidak bisa karena protein pada manusia, tumbuhan dan hewan itu berbeda. Jadi virus ini hanya bisa menginfeksi pada manusia. Kesimpulannya yaitu karena perbedaan protein. Sudah. Terima kasih. Baik. Sebelum diakhiri ya, saya kuatkan dulu. Jadi anak-anak, jaringan pada manusia itu mirip dengan jaringan pada hewan. Sehingga protein pada manusia dan protein pada hewan itu sama. Jadi virus itu memang menginfeksi organisme-organisme tertentu anak-anak. Seperti TMV tadi menginfeksi pada tumbuhan yaitu tembakau. Kemudian bakteriofag hanya menginfeksi apa? Menginfeksi apa? Bakteriofag. Virus yang menginfeksi apa? Bakteri. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Jadi yang diinfeksi itu spesifik proteinnya. Nah, untuk yang menginfeksi manusia itu juga bisa menginfeksi hewan anak-anak. Tapi kasus ini jarang terjadi. Biasanya virus yang menginfeksi hewan dulu baru menginfeksi manusia. Kenapa? Karena kita juga mengkonsumsi hewan. Kemudian juga kita mungkin di rumah juga memelihara hewan seperti itu. Jadi biasanya virus yang menginfeksi pada hewan juga bisa menginfeksi pada manusia. Apa contohnya dari 7 virus yang sudah dijelaskan tadi? Apa? Rhabdovirus bisa, apalagi corona. Corona awalnya dari hewan apa? Kelelawar, benar sekali. Dari negara mana awalnya? Cina, dari Wuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa di sana mengkonsumsi berbagai jenis hewan sehingga menular ke manusia anak-anak. Begitu juga dengan rhabdovirus tadi yang menyebabkan rabies. Melalui apa tadi? Gigitan, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, bisa diakhiri kelompok 6. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat baik sekali presentasinya, replika virusnya juga bagus, sudah sesuai dengan aslinya. Nah, tujuan untuk membuat replika virus adalah untuk memudahkan kita belajar anak-anak. Seperti yang kalian tahu bahwa ukuran virus itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sehingga perlu dibuat replikanya agar mudah dipahami, dipelajari seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di kegiatan terakhir yaitu evaluasi dan refleksi anak-anak. Coba dilihat di LKPD kalian. Silakan diisi evaluasi dan refleksinya. Saya beri waktu 2 menit. Ada kesulitan untuk mengisi bagian evaluasi dan refleksi anak-anak? Tidak. Iya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, ya silakan. Kendala sekarang atau bisa, ya bisa, itu juga bisa. Ya, ada kendalanya. Ya boleh. Ya, kendala kan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, pasti tidak sama. Kelompok 6 ada kendala? Tidak? Kelompok 2? Sudah? Belum. 1 menit lagi anak-anak. Saya lihat sudah banyak yang sudah selesai. Sekarang kita ke kegiatan penutup. Saya ingin salah satu kelompok untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah dituliskan di LKPD-nya. Silakan, siapa yang mewakili? 1 orang saja ya. Silakan. Namanya? Adelia, baik. Jadi secara umum virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Iya. Memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu bakteriofag berbentuk T, bakteriofag berbentuk T, bakteriofag adenovirus
Adenovirus polyhedral. Rhabdovirus berbentuk batang. Influenza berbentuk bulat. Ebola memiliki bentuk tubular. Ebola tubular. TMV berbentuk batang. TMV berbentuk batang. COVID-19 berbentuk bulat. Dan hanya memiliki satu asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Dilapisi dan diselubungi oleh vaksin atau lapisan selubung protein. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Adelia. Jadi bagus sekali, kesimpulannya sudah sesuai dengan tujuan bahwa bentuk virus tadi yang sudah dipresentasikan ada berapa, sudah menemukan berapa? 5. Ada polyhedral yaitu adenovirus, ada bulat, COVID dan influenza, ada yang berbentuk batang, TMV dan rhabdovirus, kemudian Ebola berbentuk tubular dan bakteriofag berbentuk T. Nah, sekarang saya ingin satu orang saja untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Boleh kelompok berapa? Kelompok 7, boleh kelompok 7 saja ya, satu orang saja ya, enggak apa-apa ya. Baik, silakan kelompok 7. Ya. Baik. Baik, itu ya. Kalau yang sudah dipelajari hari ini dapat apa? Kelompok 7. Ya, mengetahui struktur? Iya, struktur virus corona saja? Semuanya apa saja tadi? Corona, bakteriofag, influenza, Ebola, TMV, adenovirus dan rhabdovirus. Ya, benar sekali. Itu ya anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya memiliki 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan yang nomor 1 dan nomor 3 saja, anak-anak. Silakan kalian kerjakan secara individu di sobekan, di kertas sobekan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. 5 menit 2 soal. Dikerjakan individu. Yang pertama, gambarkan bakteriofag dan virus corona beserta keterangannya. Yang kedua, analisislah satu persamaan dan satu perbedaan bakteriofag dan virus corona. Soalnya tidak perlu ditulis ya, anak-anak langsung jawabannya saja. Dikerjakan sendiri-sendiri sehingga saya tahu feedback dari kalian. Seberapa dalam kalian bisa menerima pembelajaran hari ini. Tidak ada diskusi ya anak-anak ya, dikerjakan sendiri. Jadi tidak ada suara. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Soalnya tidak perlu ditulis. Ini kuis ya anak-anak ya, sehingga kerjakan sendiri sepemahaman kalian.
Jadi ketika memang hasilnya kurang memuaskan, nanti akan saya beri tambahan materi lagi seperti itu. Jadi tidak masalah jika seumpama saya lupa Bu atau kurang paham, tidak masalah. Silakan ya, waktunya kurang 2 menit lagi anak-anak. Bagus. Dikerjakan sendiri ya. Baik, anak-anak, selesai tidak selesai sekarang bisa dikumpulkan, tidak masalah. Ini juga menjadi refleksi untuk saya sendiri. Silakan bisa dikumpulkan. Ya, satu kelompok dijadikan satu anak-anak. Enggak, ya. Minta tolong dijadikan satu anak-anak. Iya. Nomor. Sudah ya, kalau tidak segera dikumpulkan tidak saya terima ya anak-anak ya. Ya. Kelompok 6 belum ada yang mengumpulkan sama sekali. Ya.
Baik anak-anak, alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi virus. Bagaimana virus bisa menular. Nah, itu bagaimana cara kerjanya virus bisa menular seperti itu. Nah, sebegitu saja ya anak-anak ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan Andini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.